Ulangan 30 ayat 19 dan 20, tema firman Tuhan hari ini adalah berkat keturunan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, temanya adalah berkat keturunan. Kita sering mendengar kata berkat, tetapi berkat itu sendiri itu ada dua macam. Ada berkat jasmani dan ada berkat rohani. Nah, hari ini yang kita bahas adalah lebih kepada berkat jasmani. Makanya temanya adalah berkat keturunan. Jadi orang Kristen kadang datang ke gereja mencari Yesus, yang dicari berkat jasmani. Bapak Ibu salah alamat. Kalau Bapak Ibu cari berkat jasmani, berkat dunia, nyarinya itu di berkat keturunan. Firman-Nya akan banyak di perjanjian lama. Nek nyari nang Yesus wis ngomong carilah dulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan kepadamu, dicukupkan. Orang kan sebenarnya dalam hati kecilnya, aku ya pingin berkat jasmani ini melimpah, berkat rohani ini ya cukup lah. Padahal Yesus ngomongnya kan, kamu yang harus limpah dengan berkat rohani, berkat jasmanimu cukup wae. Tapi manusia enggak, pinginnya, nah iso ya berkat jasmani ini melimpah, tapi berkat rohani ini, ya yang penting minggu menggerejo. Kebalik, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, maksudnya pilihlah taat. Karena ketaatan mendatangkan berkat. Nah, supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Jadi sebenarnya setiap manusia itu punya berkat keturunan. Itu yang semua orang itu diberikan, baik orang baik atau orang jahat, ada berkat yang sama yang Tuhan berikan. Yaitu berkat yang berasal dari nenek moyang. Di sini firman-Nya kan ngomong, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Nah, berkat itu diberikan kepada orang, tetapi lewat nenek moyang. Ini sama seperti 10 perintah Allah, Ulangan 5 ayat 16, saya akan baca. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi syarat mutlak untuk mendapatkan menjadi ahli waris berkat itu adalah menghormati orang tua. Karena firman ini diberikan seperti ini, anggaplah saya ini Allah yang berjanji, Bapak Ibu sing arep nrimo berkat. Saya kan ngomong, nek kowe pengin berkat warisanku, aku wakil dari Allah. Kowe kudu ngurmati orang tuamu. Kan Bapak Ibu mikir, wong tuaku isih urip apa ora? Kakeke isih urip apa ora? Kakek buyute isih urip apa ora ngono. Lah kalau sudah mati semua, siapa yang akan Bapak Ibu hormati? Kan harusnya seperti itu. Karena apa? Karena aku memberikan, Allah memberikan berkat kepadamu, tapi enggak kepadamu, kepada pohon mau disiram air supaya buahnya berbuah. Itu kan yang disiram lewat akar sih. Sama, Allah mau memberikan berkat kepada manusia juga ngono. Lewate akarnya di sing paling pokok, sing paling tua, sing masih hidup mana. Nah itu. Lah, kalau kita mau dapat warisannya, kita harus hormati. Nek bapake urip, bapake dihormati. Nek kakeke urip, kakeke dihormati. Nah,
supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, Bapak Ibu ngerti enggak artinya Taurat? Kasih karunia iki Yesus. Nek Taurat apa artinya? Taurat itu artinya tanah. Perjanjian tanah. Jadi setiap manusia itu punya warisan tanah. Diberikan oleh Allah. Baik orang jahat maupun orang baik. Tapi berikannya kan lewat nenek moyang. Makanya biasanya nek orang itu kakeknya mau misalkan sudah dipanggil atau sebelum dipanggil dia berbagi warisan tanah. Karena memang tanah itu adalah hak milik keturunan. Jadi tanah itu bukan hak milik mutlak bapaknya. Tapi tanah itu adalah hak milik turunannya bapaknya sapa ngono. Nah, itu memang Allah berikan kepada keturunannya tapi lewat bapaknya seperti itu. Nah, maka hati-hati dengan tanah. Karena kalau enggak hati-hati, keadaannya akan tidak baik. Karena di sini supaya lanjut umurmu baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu diberi berkat tapi di tempat yang dijanjikan. Nek kowe lahir yo nang kono kowe diberkati. Nang tanah itu kowe diberkati. Coba bacakan satu orang bacakan Amsal 22 ayat 28. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Ya. Kita tidak boleh memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Karena kalau batasnya dipindah, apa yang terjadi? Keadaanmu akan tidak baik, umurmu akan dikurangi. Jadi karena 10 perintah ini ngomong supaya lanjut umurmu. Lah nek orang mainan tanah enggak bener, umurnya enggak lanjut. Maka hati-hati dengan tanah. Nah, satu lagi supaya kita lebih ngerti, kita akan belajar dari Abraham. Kejadian 23 ayat 7 sampai 9. Kejadian 23 ayat 7 sampai 9, saya akan baca. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Johar, supaya ia memberikan kepadaku gua Mahpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Ya, ini adalah kisah Abraham. Abraham berasal dari Ur Kasdim, tapi dia akhirnya oleh petunjuk Tuhan dia disuruh ke Kanaan. Di sana dia adalah seorang pendatang, jadi dia tidak punya tanah, tidak punya kepemilikan, tidak punya ahli waris di Kanaan. Maka untuk mendapatkan tanah, Abraham harus membeli dengan harga penuh. Padahal yang punya adalah Efron, orang Het. Orang Het ini keturunan Ham. Iki wis ngomong, ambil sajalah, kuburkanlah saja. Tapi Abraham pokoknya tetap aku beli dengan harga penuh, maksudnya harga normalnya per meter piro ngono. Makanya kalau orang jual beli tanah itu kan pasti ada surat perjanjian. Karena apa? Nek enggak bahaya. Surat jual beli. Jadi baik tanah yang sudah dibeli atau tanah yang dihibahkan, diberikan, tetap harus ada surat perjanjian. Karena resikonya adalah kutuke umur. Nah, di sini Abraham mau dikasih karena Abraham di sana dianggap seperti nabi, tetapi Abraham tetap tidak mau. Tetap Abraham milih tak bayar wae. Kenapa Abraham milih dibayar wae? Menurut Bapak Ibu kenapa? Abraham ini yang ngasih juga ikhlas. Tapi Abraham kok tetap milih bayar wae? Tanah ini miliknya siapa? Efron. Miliknya Efron, benar?
firman-Nya kan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyangmu. Saya tanya, tanah ini hak miliknya siapa? Sebelum dibeli Abraham. Milik keturunannya. Keturunannya Efron lah. Iya, Ham. Keturunannya Efron. Kan ini yang punya tanah atas namanya, tanah iki atas namanya Efron. Ya enggak boleh. Yo kan? Harus dibeli, kalau enggak. Saya kan nanyanya, ini tanah gua di Mahpela iki atas kepemilikannya sopo atas namanya Efron. Hak milik tanah ini punya siapa? Keturunannya Efron. Keturunannya Efron. Kalau Bapak Ibu ngomong hak milik Efron, enggak. Keturunannya Salah. Efron. Karena itu dititipkan Allah kepada keturunannya Efron lewat bapaknya Efron. Jadi itu yang harus dipahami. Makanya Abraham enggak bisa tiba-tiba Walaupun bapaknya Efron yang ngasih. Nah, tiba-tiba aku kepingin gua seneng Mahpela kae nguburke makam istriku. Kan Abraham milih kan, milih tanahnya. Maka dia kalau milih tanahnya meminta harus berani membeli, itu pun kalau dia bersedia menjual. Enggak bisa maksa. Nah, kecuali tanah sing dihibahkan. Nek tanah sing dihibahkan kan terserah sing punya bapaknya juga. Misalkan Efron mau menghibahkan, Efron harus ngomong sama keturunannya karena ini hak milik keturunan. Keturunannya harus semuanya ikhlas sehati sepikir. Nek enggak akan mendatangkan kutuk. Ini adalah berkat keturunan tanah ini. Semua orang itu punya, semua orang itu mendapat bagian masing-masing dari Allah lewat nenek moyang. Mung bedanya, mungkin Bapak Ibu ada sing terlahir dari sing tanahnya ombo ya warisan lemahnya ombo. Sing tanahnya sempit ya warisannya sempit. Sing orang duwe lemah. Duwe warisan enggak menurut Bapak Ibu? Kalau orang tuanya tanah enggak punya, rumah enggak punya, utang nang bank oke, anaknya dapat warisan enggak? Sekarang coba Bapak Ibu mikir, kira-kira kan umat manusia itu banyak, kira-kira berkatnya Tuhan berikan kepada umat manusia ini sama apa beda-beda? Tapi ada yang bijak. Kan kadang ada orang yang ngomong Tuhan itu tidak adil. Aku terlahir dari keluarga miskin. Enak sing terlahir dari keluarga raja, langsung jadi ahli waris. Lah sekarang kan pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, emangnya Tuhan ngasih berkatnya beda-beda kepada orang? Berkat jasmani loh, ini kita bicara berkat jasmani. Sama apa beda? Sama. Sebenarnya sama berkat itu, cuman diberikan kepada keturunannya, enggak semuanya langsung diberikan mungkin. Ditahan. Sampai siap mungkin. Coba kita lihat warisan mula-mula dari umat manusia. Kejadian 9 ayat 24 sampai 27. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ya. Ini kan manusia kisahnya setelah Nuh, kan manusia tinggal Nuh dan 3 orang anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Terus Allah memberkati keluarga Nuh ini supaya beranak cucu dan berkembang biak lewat 3 anaknya ini Sem, Ham, dan Yafet. Tapi di sini berkatnya 3 orang beda. Bapak Ibu wis goncang pendapat ini ngomongnya sama, ini wis goncang. Nah, coba kita lihat dulu. Setelah Nuh sadar dari mabuknya, ia mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Anak bungsunya siapa?
Sem. Oh iya ngono. Setelah Nuh sadar dari mabuknya, Nuh kan mabuk. Dan ia mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Berkatalah ia kepada anak bungsunya. Terkutuklah Kanaan. Berarti anak bungsunya siapa? Ham. Nah, Kanaan siapanya Ham? Kanaan siapanya Ham? Kok sing dikutuk Kanaan? Hendalah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudaranya. Kanaan siapanya Ham? Cek bingung. Sing menceritakan sing ayahnya tidur nang kemah telanjang kan sapa? Ham. Tapi nang kene setelah Nuh sadar, anak bungsuku Ham kae sing gak menghormati bapake. Maka terkutuk, sing dikutuk sapa? Kanaan. Kanaan berarti sapa nih Ham? Lagi kan konsep sing bapak iku urung iso membedakan nek berkat iku ngalir saka nenek moyange, ya kutuk ya ngalir saka nenek moyange. Kanaan itu keturunannya itu Anake Ham. Keturunannya Makanya Ham disebut bapak Kanaan. Iya. Mung anake Ham itu enggak cuman Kanaan. Anaknya yang lain banyak tapi yang terkutuk ini, nah inilah yang disebut kutuk. Garis ke satu keturunan sing kelakuannya kaya bapake ngono. Maka akan ada satu anak iki sing kelakuannya padha kaya Ham. Dan iki anak kesayangane Ham, makanya Ham disebut bapak Kanaan. Padahal anake Ham iki yo akeh ora gur Kanaan iki tok. Tapi akan ada satu sing garis sing mewarisi kutuke. Makanya Nuh nyebute kutuk sing dikutuk ora Hame, padahal Hame yo dikutuk cuman garis. Ham terkutuk, terus terkutuk meneh satu keturunan sing kelakuane enggak menghormati orang tua, Kanaan. Nek sing menghormati orang tua ya enggak terkutuk ngono. Jadi kutuk itu garis. Nah, ini seperti firman sing awal tadi dibaca sing Ulangan 30 yang mengatakan kepadamu kuhadapkan berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Nah, ini manusia kon milih. Untuk mendapatkan berkat warisan, berkat keturunan, syaratnya kan menghormati orang tua. Ham enggak menghormati orang tua. Anaknya meneh dari Kanaan enggak menghormati orang tua. Maka tidak mendapatkan berkat. Tanah ya diberikan, tapi ada yang tidak diberikan. Jadi kalau manusia itu berkat sing jenenge tanah, warisan, itu anaknya bapak ibu punya anak 3. Ora peduli iki telung anak iki nakal, sing siji nakal, sing siji enggak, sing siji nurut. Itu kan kalau bapak ibu punyanya apa tetap warisannya dibagikan. Enggak peduli anak iki jahat apa enggak. Tapi ada yang tidak diberikan. Maksudnya nek berkat sing berupa materi itu dibagi adil. Tapi ada berkat yang tidak diberikan kepada anak. Nah ini kan setelah Nuh sadar, Nuh iki anaknya Sem, Ham dan Yafet, semua 3 ini mendapat berkat warisan tanah masing-masing, tinggal di wilayahnya masing-masing. Nah tetapi mereka 3 orang anak ini itu dapat doa yang berbeda dari bapaknya. Jadi berkat sing paling besar yang dari nenek moyang itu sebenarnya adalah doa orang tua, doa nenek moyang, restu, doa restu. Makanya orang dunia kan ngomong kadang sorga di telapak kaki ibu. Ya memang iya nek berkati berkat dunia, sorga di telapak kaki ibu. Nah, Kanaan terkutuk enggak dapat berkat. Tetapi ayat 26 lagi katanya terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Sem ini dia itu terpujilah Tuhan Allah Sem, dia itu dapat berkat rohani lebih banyak. Dapat berkat rohani lebih banyak daripada Ham enggak dapat, malah dapat kutuk dan Yafet.
Berarti Sem ini orang yang kaya rohani. Nanti anak-anaknya juga akan tipe anak sing kaya rohani. Artinya dia hidupnya anak-anaknya takut akan Tuhan, nyembah Tuhan. Nah, terus yang ketiga ini ada Yafet. Nah, Yafet ini Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet dan hendaklah ia tinggal dalam kemah Sem. Yafet ini diberi berkat doanya supaya ia itu harta jasmaninya banyak. Jadi kan ada tiga tadi, yang satu enggak dapat berkat, dapatnya kutuk, yang satu berkat rohaninya banyak, yang satu berkat jasmaninya banyak. Tapi di sini Allah ngomong hendaklah ia tinggal dalam kemah Sem, maksudnya Yafet tinggal dalam kemah Sem. Artinya Allah ini juga supaya ini saling melengkapi karena orang itu harus punya dua berkat. Artinya kalau orang itu harus punya dua ladang, ladang jasmani itu harus punya, ladang rohani ya harus punya. Sem lebih banyak ladang rohaninya, Yafet kebalikannya lebih banyak ladang jasmani. Nah, mereka ini hiduplah saling melengkapi. Itu yang dimaksudkan Allah. Nah, ini berkat ini diberikan Allah ini bukan, ini kan beda, tetapi perbedaan ini tidak disebabkan oleh Allah, disebabkan oleh manusianya sendiri. Karena Allah memberikan berkatnya sesuai seperti Ulangan 30 ayat 19 dan 20 tadi, dihadapkan Tuhan menghadapkan antara kutuk dan berkat. Kowe milih ndi? Aku milih seneng memuji Tuhan, hidup nganu, ya wis berkat rohanimu lebih banyak. Engko turunanmu berkat rohaninya juga lebih banyak. Nah, Allah seperti itu. Nah, Yafet mungkin si tipe orang yang aku bekerja keras terus mencari hikmat dunia, mengumpulkan harta, maka ya wis berkatmu berkat dunia. Cuman karena Allah ini kan kasih, tapi kowe ya kudu sering gandeng karo Sem supaya apa? Supaya saling melengkapi. Makanya yang dikutuk pun Kanaan kon dadi hamba bagi Sem supaya tinggal di situ dan akhirnya bisa melempar kutuknya. Mulanya Abraham kan diutus mengendi? Abraham tanah perjanjiannya mana? Tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham tanah apa? Kanaan, karena Kanaan ngopo? Dikutuk. Kutuk. Supaya kutuknya Jadi berkat. Nah itu. Nah sekarang kalau realitanya zaman sekarang misalkan nek orang tua nih misalkan seperti tadi Kanaan kan dikutuk, maka dia mungkin warisan tanah dapat, tapi dia akan mengalami kesusahan nek podo-podo misalnya podo-podo dapat tanah itu ndek HAM itu untuk tanah ini dia kembangkan itu enggak ada hasilnya. Ada hasilnya tapi sangat sulit. Kenapa? Karena doa orang tuanya enggak ada. Nek orang dunia mungkin ngomong hokine ora eneng. Coba Bapak Ibu nek enggak percaya ini seolah-olah enggak masuk akal, tapi kalau firman Tuhan ini benar enggak ngapusi. Coba Bapak Ibu lihat keturunan bangsa Yafet. Bapak Ibu ngerti enggak keturunan bangsa Yafet? Nek bangsa Sem ini kan yang bangsa Semitik ini wilayahnya Saudi Arabia, Israel, Kanaan. Nah itu termasuk bangsa Sem. Nek Yafet ini lebih ke bangsa Eropa, Cina, orang-orang kulit putih, itu Yafet. Nah sekarang Bapak Ibu sederhana wae mikire, orang-orang bangsa Yafet itu lebih secara dunia pasti lebih unggul. Indonesia lebih unggul secara dunia dari misalkan dari Amerika, ora bakal iso. Karena apa? Allah dari semula berkati Yafet luweh ke dunia. Tapi secara ketuhanan tetap Indonesia ini banyak orang sing negaranya negara agama ketuhanan yang Maha Esa.
Tapi orang-orang Yafet lebih pakai logika. Nah inilah Tuhan ini memberikan itu supaya saling melengkapi. Sing kita suruh belajar ke sana, sing sana suruh belajar ke sini. Saling mulanya hendaklah si Yafet tinggal dalam kemah Sem, sebaliknya seperti itu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kalau nenek moyang itu sudah kehilangan berkat, dapat kutuk. Maka sekalipun ia dapat warisan tanah, itu kan tanahnya pasti nanti hilang. Karena apa? Dijual. Akhirnya kalau zaman dulu jadi budak. Karena apa? Wis duwe utang ora sanggup bayar, apa eneng sing punya akhirnya dijual untuk bayar. Akhirnya keturunan Kanaan itu banyak yang jadi budak karena terkutuk. Nah, kalau zaman sekarang itu sama seperti orang tua karena dia itu hidupnya enggak benar, dia kehilangan berkat. Apalagi kalau orang tuanya itu orang-orang yang punya hubungan dengan Allah lain. Mungkin punya sesembahan lain atau mungkin dulunya punya mencari harta dengan pesugihan. Nah, itu berkatnya kan sudah enggak ada. Makanya nek wong di dalam kegelapan ini ngomong mau cari pesugihan saja, itu ada syaratnya. Maksudnya sananya kan ngelihat orang ini nenek moyangnya gimana kelakuannya. Nenek moyangnya kelakuannya ke atas iki. Nenek moyangmu iki kerjanane biyen-biyene wis jimate akeh, biyen-biyene perbuatane jahat. Maka anaknya arek ngajokke pesugihan ya ora iso karena apa? Ora eneng rezekine wis enteng nang dhuwur, wis entengke nang mbahmu. Akhirnya apa? Rezekimu ya ora eneng-enenge ngono kuwi. Gak iso dengan cara insan karena setan gak iso ngasih rezeki, isone nyuri dari atasnya. Nah, sekarang kalau orang kakeknya wis terkutuk, kakek buyutnya terkutuk. Kan kakek buyut, kakek, bapak, anak. Nah iki 3 ke atas iki wis terkutuk, anaknya kan dadi warisannya enteng dari kutukan. Jadi warisannya dadi dari kesukaran kowe ora oleh apa-apa. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Piye carane anake sing terakhir iki sing wis ora duwe berkat oleh berkate meneh? Sekarang anggaplah seperti ini. Kita kasih contoh, misalkan anggap saja diri kita sendiri. Bapakku mbiyen iki kerjanane melihara keris, dipuja-puja. Kerjanane apa? Kerjanane pasang nomor. Wis, anggap saja seperti itu. Terus mbae juga kaya ngono. Mulane temurun anak kaya ngono. Kakek buyute kaya ngono juga. Nah, sekarang anaknya aku bertobat ora kaya bapakku. Gimana cara mengembalikan? Kan anak iki aku usaha kaya ngono wis kerja keras tapi angel banget. Karena apa? Wis ora neng hokine itu doa dari Allah itu wis dicabut. Jadi anak ini usaha apa wae ora neng rezekine. Nah, cara mengembalikan berkatnya seperti apa? Kalau mau merubah itu, nek anaknya sing harus berubah, bapaknya sing urip tapi sing urung bener. Anaknya ini pengen berubah, nggak iso. Secara dunia nggak iso karena apa? Karena rubahnya harus bapaknya sing berubah. Nek bapaknya berubah, anaknya tinggal hormati dan nuruti. Maka kembali. Masalah yang jadi masalah, bapaknya ora berubah, anaknya pingin berubah, kepiye? Piye carane? Tinggalkan Ayahnya dibenci, ora pas karo pasal hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu, ayo. Nah, wis podo, itu lebih susah lagi. Esek urip, esek iso ditemoni, disungkemi kan. Kan ada orang dunia biasanya kesukaran usaha karena anak iki biasanya perbuatannya kan banyak dosanya. Anak nek akeh dosane pengen golek rezeki meneh, men penak meneh. Itu kudu sujud kepada orang tua. Karena berkatnya lewat orang tua, doa karo Tuhan ora didengar.
Nah, ini tadi pertanyaannya bagus. Lah nek bapak wis mati. Nah, terus piye? Lah, bapak wis mati. Sedangkan dia kalau mau dipulihkan harus lewat bapaknya. Maka dia kan terkutuk seumur hidup. Iya kan? Jadi dia mau mengalami masa kesukaran sampai mati, sampai turunanmu sesuk yo entek rezekimu wis entek. Jadi ngono kuwi terus. Mungkin siki pertanyaannya dadi, lah aku arep berubah arep nyungkemi bapakku wis mati. Piye carane? Itu mending kalau yang hilang berkat. Coba Bapak Ibu bayangkan, nek warisane penyakit sing mematikan. Karena ada, Tuhan itu enggak menciptakan orang itu sing iki mati nom kabeh duwe penyakit diabetes. Engko anaknya turunannya diabetes kabeh. Apakah Tuhan menciptakan manusia seperti itu? Enggak. Itu terjadi karena kesalahan atasnya nenek moyang, maris turunan garis. Maka kan itu gimana caranya supaya enggak berlangsung iku warisan penyakit iku. Menyangkal poso padha wae kan, menyangkal keinginan. Tapi sesuk turunannya temurun meneh. Iya, tetap sih, tetap mewarisi. Tetap kan? Iya. Piye carane ben ora mewarisi? Dan itulah masalah orang dunia sebenarnya. Makanya Allah sendiri memberikan solusi nganggo ngatasi wong-wong sing wis anake terlanjur iki mewarisi kutuk, mewarisi penyakit, wis ora duwe rejeki, ora usaha angel. Nah, ikilah solusinya Galatia 3 ayat 13 coba baca. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Jadi orang itu tidak akan bisa dikembalikan berkatnya, tidak akan bisa dipulihkan penyakit keturunannya kalau orang itu enggak ngambil podoe enggak ngewahi dipotong kutuke kon nebus. Makanya Yesus iki matine di kayu salib mati sing paling hina dengan jalan menjadi kutuk. Supaya apa? Supaya setiap orang sing mau berubah percaya Yesus minta dibayarkan, Yesus tolong putuske kutuk keturunanku. Aku saiki ikut Yesus, percaya Yesus. Nah, tinggal melakukan apa yang dikatakan firman, jangan berbuat dosa lagi. Nek berbuat dosa lagi ya kutuk meneh. Nah, inilah fungsi kasih karunia Allah Yesus Kristus ini, firman Allah jadi manusia adalah untuk memberi kesempatan kepada manusia yang kehilangan berkat jasmani hilang, berkat rohani hilang, akan dikembalikan lagi. Tapi tetap ada syaratnya karena perjanjian, jangan berbuat dosa lagi. Nah, masalahnya ini yang jadi masalah bahwa enggak semua orang percaya kepada Yesus. Makanya banyak orang yang duwe penyakit keturunan ya nurun terus sampai anak cucu. Itulah tugas orang Kristen bermisi melakukan pemberitaan Injil. Sekarang orang sudah percaya Yesus, kan berarti dia sudah enggak mewarisi kutuk. Nah, cuman kan itu harus dengan pertobatan yang sungguh. Itu enggak mungkin dilakukan oleh misalkan anak muda. Anak muda enggak iso bertobat sungguh. Sangat susah. Iku sing iso sing wis mulai titik balik, sing orang tua sing wis mulai menyadari kesalahan, aku pengen berubah sekarang. Orang berubah demi dirinya sendiri itu sulit. Tapi mungkin orang akan bisa berubah demi keturunannya. Nah, makanya sing iso mutus kutuk ini, sing percaya Yesus ini harus sing wong wis orang sing wis duwe kesadaran, sing wis siap jadi imam. Nah, sekarang kita akan lihat kalau orang tuanya sudah bener, anaknya tapi enggak bener, kepiwe? Wong tuane aku wis kaya Abraham lah. Anaknya tapi orang manut iki. Nah, yang menyebabkan anak dapat warisannya enggak cuma tanah, kalau zaman dulu enggak cuma harta, tapi juga doa restu. Itu apa?
Kita lihat Kejadian 27 ayat 11 sampai 13. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang berbulu badannya, sedang aku ini kulitnya licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti aku akan menyangka bahwa aku mau mengolok-ngolok dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Yakub ini disuruh menyamar menjadi Esau. Kan karena Esau adalah anak sulung yang akan mewarisi berkat. Berkat apa? Berkat doa restune bapake Ishak. Kalau berkat jasmani ini tanah sama, kambing domba sama, tapi ada hal yang berbeda yang tidak diberikan kepada anak sing enggak taat, sing enggak menghormati, yaitu doa restu orang tua. Nah, ini Yakub ini disuruh ibunya, disuruh menyamar menjadi seperti Esau supaya dapat berkat doa itu. Tetapi Yakub ini menimbang bahwa nek dipikir secara logika, longku aku yo malah kena kutuk nek ngapusi bapakku. Tetapi kan ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Nah, di sini Yakub ini dihadapkan dengan dua hal yang bertolak belakang. Yang satu, iki arep nuruti mamaku, tapi mamaku kok secara dipikir logika iki salah ngapusi. Tetapi sebenarnya ini berbohong apa enggak? Berbohong kan? Tapi kenapa Yakub mau? Yakub kena kutuknya enggak? Enggak. Diambil emaknya. Enggak. Yakub kan disuruh mamae. Aku sing nanggung kutuk iku. Iya. Karena mamae wis ngerti firmane Allah sing akan ketukar iki sing bungsu dadi sulung, sing sulung dadi nganu berkate akan ketukar. Sekarang pertanyaannya, Yakub keneng kutuke apa ora? Enggak, kan dia dapat doa berkat. Enggak. Iki ngapusi apa ora? Ngapusi kan? Ngapusi bohong. Nah, ya pertanyaannya jere enggak, Yakub disuruh mamae disuruh Tuhan, suruh berbohong. Berarti yo enggak kena kutuk. Menurut Bapak Ibu enggak. Saiki saya tanya, Yakub pergi ke rumah Laban, Oh iya, dia bayar. seneng karo sapa? Seneng karo Rahel. Iya, kenapa? Dapatnya siapa? Lea. Lea. Yakub memelihara kambing domba. Berapa kali? Lah firman Tuhan sing domba bintik-bintik belang-belang dihapusi. Bayar. Nah itulah. Bayar. Tetapi karena dia sekalipun menanggung kutuk, neng Allah dibalik jadi berkat. Iya. Seperti itu. Tetapi tetap orang salah ya tetap dapat kutuk. Tetap bayar. Jadi kutuk itu enggak mengenal kowe arek hamba Tuhan, kowe arek baik, arek jahat. Kutuk ya kutuk ngono. Nah, tetapi kan rancangan Allah itu bukan rancangan manusia. Allah sengaja. Karena Allah ngerti, walaupun kue sulung, Esau sulung, lah nek kue salah ya kue ora mewarisi berkatku, tak balik nang adimu sekalipun dengan cara yang salah, tapi engko tak benerke, ngono. Itulah pikiran Allah. Iya. Bapak Ibu, iki sing sering denger radio. Tahu anaknya Yusuf enggak yang di Mesir? Efraim dan Manase. Saudarane Yusuf kan eneng rolasi. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Anak Yusuf iki Manase. Dua orang anaknya Yusuf ini kan padha putune Yakub. Kan Yakub anake rolas. Di antaranya Yusuf. Yusuf iki sing manut karo wong tuwa kan. Dhek duwe anak Efraim karo Manase. Efraim karo Manase karena anake orang sing taat karo wong tuane, neng Yakub, kene anakmu.
tak berkati podo karo bari cucunya itu diberkati sama menjadi ahli waris dengan yang 12. Statusnya. Jadi nembus Yakupe iki wis tembus langsung putumu wis langsung oleh berkatku. Ruben dan Simeon oleh kutuk oleh berkat kalau nanti Bapak Ibu baca sendiri. Padahal dia yang anaknya langsung, anak Yakub langsung. Malah cucune karena bapaknya manut, cucune wis langsung dapat air berkatnya. Sing anaknya langsung enggak manut dapat kutuk. Jadi berkat itu bisa geser. Karena kalau enggak taat itu sama seperti keran ditutup. Maka ya tak alihkin ngono. Dialihkin ke sana, yang sana yang Yusuf nurut, anaknya menen nurut bapaknya ya ngalir terus rono. Akhirnya sing sana mampet, sing sana dapat lebih banyak. Nah itu makanya berkat manusia jadi berubah. Jadi ini eneng sing oleh berkati, oke eneng sing terlahir ora duwe berkat oleh kutuk. Itu penyebabnya seperti itu. Penyebabnya adalah hal ketaatan, hal menghormati orang tua. Jadi sebenarnya kunci orang mewarisi berkat itu, mewarisi berkat dunia, itu hanyalah menghormati orang tua. Orang mau pinter kayak apapun, nek orang menghormati orang tua, orang oleh doa kui, gak iso. Mau misalkan berkat warisannya lebih banyak, misalkan sing iki kue tak kei sing manut orang tua dikai berkat tanah misalkan 1/4 hektar. Ki sing ora manut kayak 1 hektar, tetap walaupun setarnya duluan dia tetap menang yang ini. Karena apa? Hokine neng kene. Hokinya enggak di sana, sing iki kok habis. Untuk menuruti keinginan daging. Karena apa? Enggak punya hikmat untuk mengelola. Nah, dan kadang-kadang orang salahnya ketika dia ingin berubah, dia enggak ngerti jalan keluarnya. Dia ngerti nih, datang kepada Tuhan, bertobat. Itu kan Yesus memulihkan keadaanku. Memang benar Yesus itu memutus kutuk. Tapi kan orang yang mau diputuskan kutuk ini harus lihat ke atas dulu. Orang tuaku isih urip apa ora? Mbahku isih urip apa ora? Lah nek orang tuane isih urip datang dhisik karo orang tuane baru kepada Yesus. Jadi harus ngurut, jalurnya ngurut. Kecuali yang sana sudah enggak ada, maka sing paling pokok inilah sing jadi tower lah cara kerane dhek towere ngono. Nah, kalau Yakub kan karena dia menghormati bapaknya, sekalipun dia membohongi tapi kan itu karena disuruh ibunya. Jadi tetap dia berkat doa itu dapat walaupun kutuknya juga dapat. Yakub dapat berkatnya apa? Kita lihat berkatnya Yakub dulu sebelum Esau. Kejadian 27 ayat 27 dan 28. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ya. Nah ini kan yang diberikan Ishak kepada Yakub ini kan bukan tanah, bukan kambing domba, bukan. Ini cuman sebuah mugo-mugo, ya kan? Semoga. Di sini ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia katanya, sesungguhnya bau anakku akan menjadi Bau padang yang nah, diberkati Tuhan. padha wae anake iki dinubuatke sesuk kowe dadi anak sing berhasil. Dinubuatkan oleh orang tua, tetapi karena anak iki Yakupe manut perintah ibuke, yo diberkat-berkat itu apa yang dikatakan oleh orang tuanya itu adalah kata Tuhan. Nah, kita lihat berkatnya Esau sebaliknya. Ayat 38 sampai 40, saya akan baca. Kejadian 27 ayat 38 sampai 40. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat itu satu, itukah ada padamu ya Bapa? Berikanlah aku ini juga ya Bapa, dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun di atas langit. Jadi berkatnya nggo Esau ini kebalikannya berkatnya Yakub menjadi kutuk. Ayat 40,
engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi Esau kan nggak dapat berkat doa dari orang tuanya, nggak dapat. Nek berkat kambing domba tanah dapat, semuanya dibagi rata. Nah doanya dia nggak dapat, tetapi sing jenenge kasih iku kan nek salah itu ngutuk, nek bener berkati. Ishak kasih kepada Esau, maka kowe salah Esau, jadi kutuk. Tapi tetap eneng komane apa? Kelak nek kowe berusaha sungguh-sungguh, nek kowe ngesuk berubah baru kutuk iku dadi berkat. Ngono. Tapi nek anak salah tetap kudu dikutuk. Karena apa? Anak dari darah daging orang tua. Berbeda dengan bapak ibu, nek bapak ibu musuhe orang lain jangan dikutuk. Kok orang lain salah dikutuk, diberkati. Nah itu perbedaannya. Tapi nek anak sing salah hukum. Iya, punishment. Nah itulah kasih menurut Allah. Nah sekarang kisah yang ini kan kisahnya tadi kan bapaknya bener, mung anaknya siji nurut siji ora. Jadi nek anaknya sing ora nurut, yo kepiwe, yo kudu kaya Ishak iki ngomong, nek kowe ora nurut yo kowe ora bakal selamane susah. Itulah kutuke. Lah supaya berubah yo sesuk nek kowe berubah bertobat baru berkat eneng. Nah, ini kalau orang tuanya bener. Nah, sekarang kalau orang tuanya salah. Nah, yang jadi masalah kalau orang tuanya salah, firman-nya kan ngomong hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Apakah tetap harus dihormati dan perkataannya harus dituruti? Nah, kita sekarang lihat contohnya. 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Ini adalah kisah keluarga namanya Eli. Eli ini adalah seorang imam. Ini dari keturunan Lewi. Jadi nek keturunan Lewi itu kan enggak dapat berkat rohaninya lebih banyak. Dia memegang jabatan menjadi imam. Maka akan temurun kepada keturunannya anak-anaknya imam. Nah, sekarang kita akan belajar dari kisah Eli ayat 12 akan saya baca. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk, segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas sambil diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikian mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ya, ini adalah anak-anak Eli. Eli punya 2 orang anak yang tidak taat, yaitu Hofni dan Pinehas. Ia anaknya Eli ini jadi imam juga. Tetapi dia itu melanggar bagian yang harusnya dia miliki. Mungkin kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu kan memang korban persembahan itu kan memang yo daging kurban dibakar. Tetapi itu boleh diambil, ada sebagian yang menjadi hak para imam yang melayani di mezbah. Jadi dimasak dulu, nanti sing bagian para imam yo diberikan kepada para imam. Tetapi iki imame iki celamit serakah, jadi
Sing urung mateng ya dicocok karo gabu, sing sik mentah ya sing mentah barang kene. Jadi ngambil duluan sebelum diberikan. Mungkin kalau zaman sekarang iki nek orang sing melayani di mesbah kan biasanya pendeta, itu kan melayani di mesbah. Iki yang persembahan, kalau persembahan zaman sekarang kan yo memang ya bentuknya uang. Lah harusnya pendeta kan nggak usah ngurusi masalah persembahan, masalah kas. Nek ngurusi dadine kaya Hofni dan Pinehas iki celamit. Karena apa? Aku sing mentah yo kene diolah. Kan kalau mentah kan ngolah sendiri. Nah ini akhirnya ngolah persembahan, nah itu kesalahan. Padahal kan enggak, yo itu melanggar, enggak pantas. Nah akhirnya Eli ini nasihati apa enggak? 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 25. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang akan menjadi perantara baginya? Tetapi tidakkah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka." Ya. Hofni dan Pinehas anaknya Eli ini suka ngambil daging. Ibarat zaman sekarang yo suka nyuri duit kas. Nah, oleh Eli kan ditegur. Nah, tetapi tegurannya kan tidak didengar. Terus saya bertanya kepada Bapak Ibu, sing paling bersalah dalam kisah ini siapa? Imam Eli. Kenapa Imam Eli paling bersalah? Kan imamnya tadi negur. Kan kasih itu kayak salah kan kok negur kan? Nek Eli ya ditegur. Nek kisah perjanjian lama ini nek bocone enggak karo memahami, itu mentafsirkannya bisa salah. Nah, ini kan Eli itu kan menasehati anaknya itu, Eli telah sangat tua, yo kan? Eli ngomong bahwa nek kowe dosa karo wong liya, Allah iso dadi sing mengadili, tapi nek kowe dosa karo Tuhan, maksudnya Tuhan di sini adalah Allah perjanjian. Sopo sing arep menjadi perantarane. Nah, Eli ngomong seperti itu. Mong sayangnya Eli itu iya itu cara wonge iki dadi imam iki sadare telat. Eli telah sangat tua. Kan memang orang itu kalau mau berubah ini kayak wis tua kan. Nah, ketika Eli belum tua, Eli ngapain? Coba kita lihat dosanya Eli. Nek diomongke, lho, orang tuane Eli wis jane wis negur lho. Wis negur kan berarti ya bener. Kondisi Eli pada saat tua dia menasehati anaknya itu benar. Karena itu adalah dia merasa aku salah. Dulu memberi contoh yang tidak baik. Saiki aku bertobat, aku ingin anakku benar walaupun aku mbiyen ora bener. Lah iku lumrah orang tua kan seperti itu. Karena orang tua mesti masa mudanya mbiyen tahu salah. Tapi nek wis tua kan kepingin kaya Eli juga. Karena Eli iki gambaran umat manusia sing memang nek wong sik enom ya wis dosa engko nek wis tuwa wis kaya Eli wis ora iso weruh, gari bertobat terus nasihati anake ben ngojo kaya Eli. Biar enggak ngulangin. Nah, sekarang kita lihat dosanya Eli. 1 Samuel 2 ayat 27 sampai 30 saya akan baca. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan. Bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku.
kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian oleh orang Israel. Nah ini perjanjian Allah kepada kaum Lewi. Nah ini Eli keturunan Lewi, makanya mewarisi dia melayani di mezbah. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat Israel. Eli memandang loba. Loba artinya apa? Loba ini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya serakah, kepingin lebih. Ya sama seperti pendeta wis gari tinggale ngurusi jemaat, melayani, ngajar. Lho kok ngurusi jegol persembahan mentahane kene tak olahe dhewe. Iki kaya anake Eli, akhirnya apa kualat. Nah ini Eli juga seperti itu kelakuannya, makanya temurun dengan anaknya kaya ngono juga. Nah ini ada hamba yang menasehati. Nah demikian firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi sekarang, nah jadi batal. Kalau tadinya orang Lewi akan melayani di mezbah sampai selama-lamanya, nah akhirnya batal. Kenapa? Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadamu, sebab siapa yang menghormati aku akan dikuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi pada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas, pada hari yang sama keduanya akan mati. Jadi Hofni dan Pinehas iki sing mewarisi kelakuane bapake, anake tapi sing mewarisi kelakuane bapake. Ayat 36. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu supaya aku dapat makan sekerat roti. Jadi Eli itu punya keluarga, punya anak-anak. Ini sing mewarisi sifatnya kaya bapak iki Hofni dan Pinehas. Akhirnya dia oleh Allah mati dalam waktu yang sama. Akhirnya kedudukan keimaman Eli ini jatuh tapi bukan kepada keturunannya, tetapi kepada anak angkatnya yaitu Samuel. Nah tetapi orang sing enggak mewarisi sifat bapak sing jahat, dia tetap dapat kesempatan, yaitu ayat 36 tadi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya. Maksudnya menyembah kepada sing Samuel tadi dan keturunan Samuel. Artinya ini sama saja seperti ini. Ketika orang wis kehilangan berkat yang dari Tuhan, itu dia itu mencari rezeki itu memang susah banget. Makanya di sini ngomong supaya aku dapat makan sekerat roti wangel. Harus memohon, harus meminta-minta. Nah, inilah kenapa imam kesalahan Eli ini sebenarnya hanya karena dia itu tahu kalau anaknya salah. Tetapi dia juga menikmati hasil dari kesalahan anaknya. Jadi Eli ini di satu sisi aku yo baik sih, wong anakku salah yo tak tegur. Tapi lihat anaknya bawa apa? Daging kan? Tak makan. Tapi anaknya salah dinasehati. Maka yang paling nanggung dosanya sapa? Yang kelihatan berdosa di depan umum adalah anaknya. Tapi yang paling berdosa Eli. Karena Eli ki diam-diam ya aku pingin makan daging kurban sing paling enak nang kene dikatakan imamnya, yang terbaik. Sing ngambil sapa? Anake, sing mangan bapake. Ya ini sama saja, anaknya didadekke korban, bapaknya sing nikmati hasilnya. Maka sing paling berdosa bapaknya, imamnya. Itu kenapa imam itu nek diomong firmane kan tadi orang tua suruh hormati. Lah nek wong tuane saiki kaya Eli kon hormati ora? Nek diomong menutupi enggak juga. Dia negur kan. Anaknya salah, tak tegur kowe aja kaya ngono. Kan? Tapi
Wong tua loh, bukan hanya tahu, orang tuanya makan daging sing terbaik dari yang diambil anaknya. Berarti kan orang tuanya ngerti, yo ngerti wong. Justru dia yo ora apa-apa lah. Tapi nek engko didengar dari orang sing bahwa dia kelakuan kaya ngono, tak nasihati. Lah apa ora nasihati pura-pura? Nek eneng wong sing ngomong, yo engko tak nasihati anakku, yo kowe aja kaya ngono kuwi salah. Lah iki kan main dilihat oleh orang tua saja. Bahwa dia menasihati anaknya, tetapi padahal sopo sing di belakang layar dia wong dia sing nikmati daging yang terbaik. Nek imam itu adalah wakil Allah, nek anaknya salah A, yuk A ini salah, yuk orang tuanya jangan terlibat dari kesalahan anaknya. Coro Eli ini, lah nek kowe ngomong ngambil daging buruan, daging persembahan itu salah. Eli harusnya aku mau mangan daging buruanmu. Kan harusnya seperti itu. Komitmen podo karo Isa iki kecewa karo anake Esau. Esau terus arep diberkati kon golek daging buruan. Terus mangan daging buruane enggak? Isa. Enggak kan? Sing dipangan ndek sapa? Ndek Yakub kambing sing nang kandang. Lah ini kebalikannya Eli ini. Karena Esau kan nyari daging buruan iki enggak ngerti caranya bener apa ora. Nah Eli ini tahu anaknya nyari daging buruan ini, daging persembahan ini, iki udah hasil jatah hakmu, kok diambil diberikan kepada Eli, kepada bapaknya dimakan. Harusnya kan kaya Isa, oh jadi dimakan. Karena apa? Iki enggak bener. Cara nyari iki enggak bener. Akan jadi kutuk, akan menyebabkan kebinasaan seperti Hofni dan Pinehas. Nah karena dimakan akhirnya binasa kabeh sekeluarga. Walaupun Eli nasihati anaknya ngerti bahwa kowe salah nih kaya ngono. Walaupun dalam hati kecilnya pun mungkin Eli ngomong jane wis kepengin berubah wong aku wis tuwa. Tapi yang namanya dosa iki kan nek wis dipotos ya jangan coba isik pingin dipelihara kebiasaan itu. Nah inilah yang tidak bisa dilakukan oleh Eli. Makanya Eli hukumannya seluruh keturunannya dihukum. Seluruh keturunannya itu kehilangan berkat keturunan, tidak ada yang dimesbah lagi. Kecuali memang ada benar-benar satu sing enggak nuruti perkataan ayahnya, enggak nuruti Eli, tetapi dia tetap menghormati. Jadi menghormati itu berbeda dengan menuruti. Jadi Bapak Ibu jangan salah juga. Mentang-mentang orang tua berarti anak itu kan firmannya kudu hormati orang tua. Iya, tapi harus nuruti enggak? Enggak. Jadi orang tua itu harus dihormati harus, tapi enggak harus dituruti. Lah makanya Yakub kan nimbang dhisik, lah engko nek aku arep ngewehi korban, arep nyamar nganggo daging iki kan engko aku oleh kutuk ditimbang dulu. Nah, itu anak punya hak untuk menimbang karena kasih kan memberi kebebasan. Anak tinggal nimbang perkataan wong tuane iki, nek wong tua ngomong tapi tetap harus dihormati, didengar. Salah apa enggak? Salah apa enggak? Karena apa? Ben oleh warisan berkati. Nah, tetapi perintah dari orang tua harus dilakukan apa enggak? Itu ditimbang. Ditimbang kira-kira perintahnya itu mendatangkan kebaikan apa enggak? Nek perintahnya mendatangkan kebaikan, walaupun dari orang yang salah, dari orang tua yang salah seperti Eli. Eli kan perintahnya tadi mendatangkan kebaikan. Jangan begitu, anakku. Eli perintahnya ngomong ngono, walaupun Eli enggak benar. Tapi kalau perintahnya mendatangkan kebaikan, maka perintahnya itu harus dihormati dan dilakukan. Sing menghormati dan melakukan, akhirnya selamat seperti ayat 36 tadi. Tetapi tetap mengalami kesukaran. Tapi yang tidak mendengarkan seperti Hofni dan Pinehas, mereka binasa. Jadi orang tua benar apa enggak salah, apa salah itu tetap kata-katanya punya kuasa. Tinggal anaknya yang pintar membedakan iki perkataan orang tuaku iki menurut untukku ini berguna untuk kebaikan apa enggak. Nah, sing diharapke Allah, teman kan enggak semua orang bisa. Sing diharapkan Allah, karo anak itu berkorban untuk orang tua. Maksudnya berkorban seperti ini. Seperti Yakub tadi kan
rela melakukan kebohongan demi ibunya. Artinya keinginan hati nurani ini aku kan aku mau ngapusi Janilah. Engko nek ngapusi mbok aku kena kutuk. Tetapi karena ibuku sing nyuruh, aku relalah demi ibuku. Keinginanku tak tinggal, aku nuruti keinginan ibuku. Maka apa upaya nggo orang sing berkorban demi meninggalkan keinginannya demi keinginan orang tua. Yakub berkatnya melimpah. Karena dia lebih memilih nuruti keinginan orang tua. Tetapi keinginan itu tidak bisa dipaksakan. Sing harus dilakukan hanya menghormati. Nek keinginan itu tergantung anaknya itu, anaknya gelem apa ora, nek anaknya ora gelem ya kita orang tua nggak bisa maksa. Mung orang tua bisa memberi arahan. Seperti Allah itu memberikan kepadamu kuhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Seperti Ishak iki, kowe milih berkat ya kowe hormati orang tuamu, taat. Nek milih berkat. Kowe milih nuruti keinginanmu ya ora apa-apa. Tapi engko kutuk kecuali kowe bertobat berbalik. Jadi seperti Esau tinggal buktikan sendiri kata-kata orang tuanya. Mong orang tuanya kan harus memberi apa? Memberi penjelasan itu menanai ngerti. Maka itulah yang terjadi. Tetapi kalau orang tuanya seperti Eli, hasil kejahatan ini menguntungkan bagi orang tuanya membiarkan saja, ikut nikmati hasilnya, maka enggak ada pengembalian kesempatan kedua, enggak ada. Karena Hofni dan Pinehas dibinasakan, mati. Nek zaman sekarang mungkin enggak mati, tapi dia akan selamanya ini sukar. Kehilangan berkat penyediaan. Karena dia tipe orang yang enggak menghormati orang tuanya. Eli tadi kan nasihatnya enggak didengar. Berbeda dengan orang yang mau rela berkorban untuk orang tuanya, aku walaupun pilihanku A tapi aku milih B karena B itu pilihan orang tua. Itu artinya anak rela berkorban, tapi itu enggak bisa dipaksa. Tapi kalau anak mau, anak itu rezekinya oke. Karena apa? Dia rela berkorban demi orang tua. Maka Allah ini bales. Rezekinya rono lebih banyak. Walaupun dia punya hak, aku menghormati orang tuaku, tapi aku enggak milih nuruti perkataan orang tuaku. Ya ora apa-apa tapi tetap harus menghormati. Tapi nek bantah kaya Hofni dan Pinehas, dia enggak dapat warisan berkat tadi. Dan itu tergantung pilihan, karena itu dihadapkan pilihannya anaknya, ujung tombaknya tetap anak iki sing milih. Aku milih mengasihi orang tuaku, apa aku milih mengasihi diriku sendiri, nuruti keinginanku. Nah itu dia yang putuskan, aku milih kutuk apa milih berkat. Orang tuanya tinggal bersikap. Nek orang tuanya pingin anaknya berubah, ojo koyo Eli. Jadi orang tuanya harus, iki B salah. Kowe nggawa B, aku mau. Dan mau sama sekali jangan diterima koyo enek Eli kan diterima. Ngomong B salah tetapi dipangan juga B ini. Inilah berkat jasmani. Jadi berkat jasmani narinya ke gereja salah alamat. Berkat jasmani itu seluruh umat di dunia itu dapat lewat keturunan nenek moyang, tinggal perbaiki hubungan nenek moyang. Kecuali nenek moyangnya mati itu memang harus butuh pertolongan Yesus langsung, pertobatan. Itu kenapa Yesus datang itu menyembuhkan orang sakit, memberi mukjizat, karena banyak orang yang nenek moyang ini kelakuannya enggak benar, nah Yesus mutus kutuknya.